bisa agak geser ke sini? Soalnya aku jadi gak ngerti antum dalam kondisi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Tayyib, nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam ini kita sementara belum membahas tafsir Jalalain, tapi saya pribadi ingin membahas satu tema ya dalam hadis yang sering disebut, yaitu adalah tema tentang kepemudaan. Man lensanya tolong saman simpen dek tas saya man ben gak Baik, barangkali saya minta tolong antum mencari data, mungkin Noval mencari data tentang kelebihan prestasi pemuda Indonesia. Mungkin bisa dirata-rata apalah antum cari. Antum bawa HP. Antum cari data tentang kekurangan pemuda Indonesia. Ya, barangkali yang masuk kepada kelebihan apa, kepada kekurangan apa. Nah, Gus Sofyan bisa mencari berapa kali kata pemuda disebut dalam Al-Quran dengan bentuk apa saja gitu ya. Ini ilmiah ya, versi realitas dan Al-Quran hadis. Suara pasti nyala mana San? Mau buat jasa ngelakuin ada? Mau sama ngecek suaranya ya? Yes. Ini kita tuh, aku ngomong grafiknya enak ya. Kita cari apa ya? Baik, kita mulai dari Basyiron dulu ya. Sudah ada mungkin? Basyiron artinya kabar gembira, Nadhiron peringatan ya, biar balance. Jadi artinya kita tidak terlalu euforia dengan hasil hari ini, artinya tidak terlalu bahagia ya dalam tanda kutip. Kita bersyukur atas kondisi hari ini jika ada yang baik, tapi kita tidak memungkiri di bab kepemudaan ini juga ada kekurangan yang harus kita sadari. Monggo, dari sisi kebaikan apa yang antum dapat? Sebelumnya nyari ini pakai tes gini. Gak apa-apa. Intinya kan data, dia kan dari mananya kan ada. Kelebihan rata-rata pemuda Indonesia. Yang pertama, mudah beradaptasi. Pemuda Indonesia terkenal fleksibel dan cepat menyesuaikan diri baik dengan teknologi baru, budaya baru maupun lingkungan kerja yang berubah. Yang kedua, ramah dan mudah bersosialisasi. Sikap sopan, ramah, dan komunikatif menjadi nilai plus besar. Ini membuat pemuda Indonesia relatif mudah bekerja dalam tim dan membangun relasi. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Banyak pemuda Indonesia yang unggul di bidang konten digital, UMKM dan wirausaha, seni, desain, dan musik. Kemudian solusi kreatif dengan modal terbatas. Yang keempat, semangat juang tinggi. Walau menghadapi keterbatasan ekonomi atau fasilitas, banyak pemuda Indonesia punya mental berjuang dan pantang menyerah.
Nomor 5, toleran dan multikultural. Hidup di negara yang sangat beragam membuat pemuda Indonesia terbiasa dengan perbedaan, relatif toleran dan mampu hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang. Nomor 6, melek teknologi dan media sosial. Sebagian besar pemuda Indonesia cepat menguasai smartphone dan aplikasi, aktif di media sosial, dan potensial di bidang digital marketing, konten kreator, dan online bisnis. Nomor 7, religius dan beretika. Nilai agama dan norma sosial masih kuat sehingga banyak pemuda di Indonesia punya dasar moral, terus menjunjung sopan santun dan peduli terhadap keluarga dan lingkungan. Nomor 8, potensi besar usia produktif tinggi. Indonesia sedang mengalami bonus demografi, artinya jumlah pemuda yang sangat besar menjadi modal utama pembangunan bangsa. Terus ada catatan, kelebihan ini akan benar-benar menjadi kekuatan jika dibarengi dengan pendidikan yang baik, disiplin, dan mental belajar dan mau berkembang. Baik, ya intinya tentang adaptasi, kemudian ramah, ya kan, terus kemudian kreativitas kita termasuk unggul, ya kan. Kalau boleh saya tambahi, kalau dari segi ranking ya, berdasarkan Global Youth Wellbeing Index yang saya kutip dari UNFPA Indonesia, pemuda Indonesia itu menempati peringkat ke-18 dalam kesejahteraan pemuda di banyak negara. Cuman saya nggak tahu surveinya ini dari indikator apa, kurang tahu. Terus kemudian di negara ASEAN kita peringkat ke-5 dari 10 negara ASEAN. Jadi masih di pertengahan. Tapi ya kan, kalau perspektif global dari UNICEF, 18% pemuda Indonesia merasa dirinya bagian dari masyarakat global, artinya dunia. Yang lebih rendah dibanding 39% rata-rata pemuda global. Jadi masih di bawah ya, kita masih di bawah. Habis itu ini penting ya, persentase pemuda usia 16 sampai 30 dari total populasi Indonesia itu ada 23 sampai 26%. Katakanlah antum sudah baca. Ini dari kelebihan dulu ya. Sementara kita dulu dari Mas Andi dulu. Kekurangan ya kan. Kan biasanya kan ada negara paling kasarannya paling sering menghujat di sosmed, itu kan Indonesia kan termasuk ranking ya kan. Nah, barangkali ya Pak, netizen terpanas. Jane kameranya mbok putar man. Selagi menjelaskan, mic satunya nyalakan. Pada tahun 2024 jumlah pemuda Indonesia diperkirakan Pelan-pelan man. Beda. Wis kowe ben gak dikota. Pada tahun kepikiran Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Usah dulu. Pada tahun 2024 jumlah pemuda Indonesia diperkirakan sekitar 64,22 juta jiwa atau sekitar 23% dari total penduduk Indonesia. Nah, ini justru menunjukkan bahwa proporsi pemuda sedikit menurun, sehingga tantangan bukan kekurangan jumlah tetapi lebih pada kualitas dan potensi tenaga kerjanya. Terus kekurangan kendala utama di kalangan pemuda. Yang pertama,
poin pertama adalah pengangguran yang tinggi. Terus yang poin kedua, ketidakcocokan pendidikan dan pekerjaan. Terus poin yang ketiga itu akses pendidikan dan keterampilan. Terus poin yang keempat itu kesehatan dan kualitas hidup. Mengenai pengangguran yang tinggi itu dijelaskan di sini di Kompas. Tingkat pengangguran pemuda usia 15 sampai 24 tahun cukup tinggi, mencapai sekitar 16% lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Terus juga dikutip dari SM, ada juga banyak pemuda yang termasuk dalam kategori NEET atau Not in Education, Employment, or Training. Artinya tidak sedang bekerja, belajar maupun mengikuti pelatihan. Dapat dijelaskan dari poin yang pertama, yakni mengenai pengangguran. Dijelaskan banyak pemuda di Indonesia itu sulit mendapatkan pekerjaan yang layak atau relevan dengan kualifikasi pendidikan mereka. Terus poin yang kedua mengenai ketidakcocokan pendidikan ke pekerjaan. Dikutip dari Godstat Data, yakni sekitar 35% pemuda bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Ya, jadi kayak gak sesuai lah. Terus poin yang ketiga, yakni akses pendidikan dan keterampilan, yang mana dikutip dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, menjelaskan sebagian besar pemuda hanya menyelesaikan pendidikan SMA atau SMK atau sederajat, sementara yang memiliki pendidikan tinggi relatif rendah atau sekitar 11,39%. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ya banyak lulusan pemuda di Indonesia itu antara SMA atau SMK atau sederajat itu mengalami kesulitan beradaptasi dalam pasar kerja, karena ya kalau sekarang kaitkan maksimal ya minimal ya kudu SIG apa anu ya. Jadi apa ngarani enek apa ngarani yo sebuah ya kuwi lah persyaratan terus kayak jenenge pengalaman ya iso barang gore ya wis dur-dur anune. Terus poin yang keempat, yakni mengenai kesehatan dan kualitas hidup. Dijelaskan dari Godstat Data, 17% pemuda melaporkan pengalaman keluhan kesehatan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keterlibatan sosial ekonomi. Terus yang kedua dikutip dari Bappenas, yakni tentang masalah perilaku kesehatan seperti merokok dan penggunaan zat adiktif, juga catatan sebagai tantangan bagi generasi muda.
Sudah? Udah ya. Oke. Apa langsung bagian pemuda dalam Quran atau hadis? Beberapa penelitian dan sumber tafsir menyebutkan jumlah istilah-istilah pemuda dalam Al-Quran sebagai berikut. Bentuk kata dan arti fata pemuda, perkiraan jumlah sekitar 4 kali disebutkan dalam surah Yusuf ayat 30, Al-Kahfi ayat 60 dan 62, Al-Anbiya ayat 60. Fatayan, 2 pemuda, 1 kali dalam surah Yusuf ayat 36. Al-Fityatu, para pemuda, 1 kali di dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Fityan, pemuda-pemuda, disebutkan 1 kali dalam surah Yusuf ayat 62. Fatayat, pemudi, disebutkan 1 kali dalam surah An-Nisa ayat 25. Total jika dijumlahkan sekitar 8 ayat atau kata yang secara sistematik merujuk pada kata pemuda atau pemudi dalam Al-Quran. Sudah? Eswan paten ono mike terus sampean arahkan ke aku. Dan yang baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Noval dari segi kelebihan pemuda ya, di mana kita sebutkan apa aja ya tadi, kreatif, mudah bergaul, apalagi ya, intinya kepedulian tinggi tadi ya, kurang lebih begitu, bisa bekerja sama dengan tim, fakta-fakta seperti itu yang disebutkan. Tetapi di sisi lain ada juga data bahwa tingkat pengangguran kita tinggi. Tak cari tadi, Indonesia termasuk di atas rata-rata dunia. Rata-rata 15%, kita 16-17% tingkat pengangguran pemudanya. Dari 177 negara, rata-rata 15%, kita masih di atasnya. Terus tadi ada data juga tentang pemuda, ya dalam hal ini berarti Gen Z dan milenial ya, seringkali tidak betah kerja kan tadi kan, keluar dari pekerjaan. Kemudian tingkat perokok tinggi di angka berapa tadi? 24%. Anggap aja 30% kan, kurang lebih begitu. Terus kemudian tak cari-cari lagi ya, ada masalah kesehatan mental ya. Kesehatan mental di sini dinyatakan 35% ya, pemuda Indonesia mengalami kesehatan mental. Tapi survei, saya garis bawahi, survei selalu diambil dari sampel. Jadi misal yang ikut survei itu 1000 orang, misal yang banyak yang gangguan mental ya otomatis datanya banyak gangguan mental kan begitu. Tentu tidak mewakili, tapi bisa jadi bahan pertimbangan kan begitu. Terus banyak ya, kalau kita search nanti bisa begini, sebutkan ranking pemuda Indonesia dari berbagai kategori ya kan gitu, global ataupun nasional, internasional ataupun lokal ya, nasional kan begitu. Ya ini banyak ya, termasuk partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih di angka 28%.
ini tentu di bawah negara-negara maju kayak Singapura dan seterusnya. Pendidikan tinggi artinya kuliah dan seterusnya. Walaupun sebenarnya intinya adalah belajar, ya kan. Misal di pendidikan tinggi, ya kan, cuman untuk apa istilahnya, ya gengsi, validasi, ya kan. Koncoku kuliah kok aku ora, kan gitu kan. Nah itu beda cerita kan begitu. Tapi kita 28%. Man, tolong disimpan. Baru ben gak geser apa gores karena itu tak pasir. Rencana apa tak sedikit nih. Terus kemudian dibanding negara Afrika, ya kan, kita masih di atasnya, masih aman. Tapi dibanding negara Asia, kita termasuk agak bawah, kan gitu kan. Terus misal kalau lihat video India, ya kan, perindapan, ya kan, kita mungkin kadang tertawa, ya kan. Tapi faktanya orang India itu termasuk dalam hal teknologi itu maju sekali lah, maju sekali, ya. Jadi kita nggak bisa merendahkan orang karena ras, ya kan, atau karena ya, kebiasaan unik, ya kan, misalkan gitu kan. Nah terus kemudian di sini ada juga data tentang Indonesia ranking 1 dunia untuk screen time. Screen time artinya lihat HP 6-7 jam itu sudah nomor 1 ya, rata-rata nomor 1 di dunia. Iya, yang kalau dilihat kemarin kan tak kasih tahu kesehatan digital itu kan. Dan nanti dilihat berapa. Kalau di atas 6-7 jam berarti kita termasuk ya nomor 1 ya, turut menyumbang. Terus masalah sosial media, lebih dari 90% pemuda Indonesia aktif di media sosial, ya kan. Jadi penting untuk dakwah lewat media sosial. Terus kemudian ini narkoba ya 2% pemuda. Katakanlah jika pemuda tadi berapa jumlahnya, 64 juta ya, di 64 juta berarti 2% nya berapa? Berapa? 1.280.000 ya 1.280.000 pemuda, ya kan. Narkoba itu kan mahal kan ya. Terus apalagi ya? Ya banyak ya data-data seperti itu. Nah tapi tadi Mas Sofyannya, Kang Sofyan menyebutkan kata-kata pemuda di dalam Al-Quran. Khususnya Al-Quran ya. Tadi hadis disebut nggak disebut ya di Al-Quran. Artinya apa? Kita harus berbicara adil. Kalau salah satu Ustadz ya, Ustadz Budi Agari menyampaikan bahwa kebaikan nggak akan ada kalau yang ada di pikiran kita bahwa pemuda itu cuman membawa keburukan. Kita nggak akan pernah jaya kan gitu kan. Karena masa depan kan bagaimanapun di pundak para pemuda. Lah, sekarang kita coba kupas ya. Kita kupas dari kitab Durus Yamiyah tentang makna syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini tentu ayatnya sangat banyak dan habis ini saya mau mengumpulkan antum semua. Jadi mungkin saya ringkas, tetapi sebelum kita bahas ke sini, saya sebentar tak cari hadisnya ada nggak di sini, itu. Nah hadisnya ada. Ini sekilas saja ya, nanti bisa dicari sendiri. Hadis yang sering kita dengar tapi kita kelihatannya lupa, ya kan. Ada 5 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita ya, sebelum di hari kiamat nanti kita bisa. Jadi ketika itu kaki kita nggak geser walaupun cuma sedikit sampai ditanya 5 hal. Apa itu? La tazulu qadama bani Adam
yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Apa? Satu, ketuhanan yang Maha Esa, itu Pancasila. Apa? Satu adalah an amrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Lah, yang unik ini yang kedua, wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya untuk apa ia habiskan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan tentang hartanya dari mana dapat dan untuk apa. Jadi pertanyaan harta dua, begitu pula umur dua, umur secara umum dan masa muda. Wa man amila fima alima. Lah ini kita santri entuk iki, dan terhadap ilmunya apa yang sudah diamalkan. Nah, teman-teman, ulama menjelaskan kalau sudah disebut umur, kan aslinya kan cukup toh, ya kan? Tapi kenapa kok didetailkan? Itu berarti ada poin yang ingin Rasulullah garis bawahi. Apa kira-kira menurut antum? Coba, kenapa kok kemudian didetailkan lagi? Wa an syababihi fi ma'ablah, kan harusnya cukup aja itu kan? Kenapa? Coba yang punya ide. Wa an syababihi fi, kita baca syarahnya sebentar aja. Sebagian mengatakan hadis ini hasan ya. Ada yang mengatakan juga dhaif ya. Tetapi insyaallah ya kita perlu sampaikan juga untuk ini. Ulama menjelaskan ya ini kalau dari saya aja ya, menurut saya kenapa kok didetailkan? Karena pertama, masa muda itu nggak terulang. Orang tua banyak ngomong ini, biyen aku le pas enom, jadi aku cek enom kayak sampean, kan gitu kan? Tidak terulang, ya kan? Sebelum meninggal pun sudah menyesal gitu loh, ya kan? Nah, jadi kita yang masa muda kan tadi disebut 16 sampai 24, ya kan? Kalau di Al-Quran kan ada yang menafsirkan sampai usia 40 pemuda itu. Nah, jadi begitu ya. Mengingat masa muda ini adalah masa keemasan. Kalau kata Al-Quran itu kan di surat Ar-Rum ya ayat 21, bukan Ar-Rum ayat 21, Ar-Rum ayat 53 kalau nggak salah ya. Gimana ayatnya? Coba dibuka Ar-Rum ayat 53 kalau nggak salah, 53. Bahwa pemuda adalah kekuatan di antara dua kelemahan, ya kan? Nggak salah. B awal ayatnya. Ar-Rum 53 sudah. Ya, wallahu khalaqakum. Kalau nggak salah gitu. Kita buka. Apa saya yang salah? Apa aku yang salah ya? Salah. Nah, 54 Pak. Ini sore ya. Allahul ladzi khalaqakum ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Bahwa Allah lah ya yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah lemah itu kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Kelemahan yang pertama adalah masa balita, masa bayi, masa kanak-kanak, ya kan? Kita lemah ya, nggak sekuat orang pemuda atau dewasa. Tapi setelah itu kemudian kita tua lagi, ya kan? Bukan tua lagi, kita lemah lagi, yaitu menjadi tua.
Nah, jadi masa muda ini masa yang tidak berulang, mengingat masa kecil akan berulang di masa tua nanti. Karena kadang orang tua kemudian diasuh anaknya, terus anaknya mengadu kepada saudaranya atau kepada siapa gitu. Bapakku kok malah ngene toh, kok aneh-aneh. Ya memang wong tua ini balik kayak masa kecil kan gitu kan. Berarti masa kecil terulang. Sedangkan masa muda terulang atau tidak? Tidak terulang. Itu salah satunya ya. Akan ada tadabbur lain, insya Allah di lain waktu. Nanti bisa di list ya. Menurutmu hadis ini kenapa kok diulang lah? Nanti bisa ini. Ada lagi yang hadis lain, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faraguka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik. Pergunakanlah 5 sebelum 5. Ini ada lagunya. Kalau tahu dari Malaysia ya. Tapi saya juga lupa. Intinya adalah pertama, gunakan 5 sebelum 5. Yaitu apa? Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum fakirmu, masa senggang masa longgar, masa luang sebelum masa sibukmu ya. Dan hidupmu sebelum matimu. Jadi kita gunakan ini ya kan, harus kita gunakan. Nah, ada hadis panjang tentang 7 nominasi manusia terbaik yang akan dinaungi Allah yaumul la ilaha illallah setelah imamun adil atau imamun adlun, setelah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Para ulama kemudian begini, ada ulama yang tua, salah satunya itu beliau pernah diajak ke pantai. Saya pernah cerita ya, ini dari Ustaz Dirmanto. Ke pantai, kemudian renang, ya kan? Bukan di pantainya ya, di lautnya, ya kan? Pantai kan pasirnya kan, ya kan? Renang di situ diketawain orang. Tapi di pesisir lautnya itu, renang lomba sama murid-muridnya, ya kan? Dikira yang menang siapa? Yang menang ternyata gurunya yang sudah tua itu, sudah beruban itu. Terus ditanya, kok jenengan masih kuat? Ini kan orang Arab ya, pakai bahasa Arab. Kok jenengan masih kuat kan gitu kan? Katanya badan saya ini sejak muda tidak pernah saya gunakan untuk maksiat kepada Allah. Ya, subhanallah ya, subhanallah ya. Jadi orang-orang terkadang punya amalan sejak muda. Nah itu yang harus kita istiqomahkan juga ya kan. Begitu pula Muhammad Al-Fatih ya kan, ketika akan ditunjuk itu kan ditanya, siapa di sini yang sholat 5 waktu ya kan, masih banyak yang angkat tangan atau maju. Kemudian siapa yang jamaah, mulai ada yang mundur-mundur ya kan gitu kan. Terus siapa yang kemudian melakukan amal-amal tertentu. Nah itu, jadi kita harus punya amalan juga rahasia antara kita sama Allah Subhanahu wa taala sejak masa muda, apapun itu ya. Yang kuat puasa Senin Kamis atau Ayamul Bait nggak apa-apa. Yang bisanya sholat sunnah nggak apa-apa. Yang bisanya kemudian tilawah, misal setiap hari minimal 100 ayat sebagaimana kata hadis itu nggak apa-apa. Yang misal punya doa setiap hari yang harus dibaca nggak apa-apa juga ya. Amal apapun itu. Yang misal kaya sedekah 5.000 rupiah setiap hari nggak apa-apa ya, diistiqomahkan ya. Itu nanti yang masuk hadis ya tentang amal kecil tapi pahalanya besar. Dan asyiba ya. Saya dengar ya, tadi salah satu kata pemuda dalam Al-Quran tadi apa? Fityah atau fata ya kan.
Fityah itu berarti apa? Jamak, ya kan? Kalau fata sendirinya. Di pemuda itu suka bikin gara-gara, ya kan? Nah, gara-garanya konotasi kemana? Positif atau negatif? Ibrahim itu sudah membuat gempar satu negara, ya kan? Iya. Pemuda tapi enggak menjelek kekuasaan, ya kan? Lah, Nabi Ibrahim ini kalau kalian tahu ceritanya, tahu nggak ceritanya? Itu kan ceritanya kan apa namanya? Awalnya itu Ibrahim itu diskusi, ya kan? Ini bisa nggak? Ya kan? Terus kemudian mereka sempat bingung dan yakin bahwa mereka nggak bisa bantu kita, gitu kan? Kurang lebih kan gitu. Nanti detailnya bisa dicari, bisa lihat di podcast, bukan podcast ya, YouTube-nya Robbanians. Itu penjelasan detail tentang bahwa Nabi Ibrahim itu tidak pernah mencari Tuhan. Yang mencari Tuhan siapa? Orang ateis. Film para pencari Tuhan, ya kan? Masa Nabi nyari Tuhan? Ya kok unik Nabi nyari Tuhan? Ya kan? Gabut men Nabi nyari Tuhan. Wong diutus Tuhan kok nyari. Kan gitu loh. Ternyata konteksnya bukan Ibrahim, kan ayatnya yang sering dibaca guru kita ya, satu dulu ketika imam apa namanya? Qala hadza rabbi, ya kan? Ketika melihat bulan, hadza rabbi. Ini Tuhanku. Ketika tenggelam, aku nggak suka yang tenggelam. Ketika melihat matahari, ini Tuhanku, ya kan gitu. Ternyata itu kronologinya itu bukan seperti itu. Kaumnya Nabi Ibrahim memang kaum yang percaya terhadap simbol-simbol langit sebagai Tuhannya, termasuk kepada berhala. Jadi berhala apa istilahnya? Apa istilahnya? Apa ya berhala? Penyembah berhala apa? Intinya paganisme ya, mempercayai benda-benda langit sebagai Tuhan, sekaligus juga berhala-berhala. Nah kan dia diskusi beliau. Kemudian orang-orang itu sempat tertegun dengan penjelasannya bahwa memang mereka nggak bisa gitu kan. Kemudian ada upacara tentang, ya intinya tentang benda-benda langit ini untuk disembah keluar dari kota. Di situ cuman ada Ibrahim sama penjaga istana. Lah Ibrahim diam-diam, ya kan? Itu di detail itu ceritanya. Akhirnya beliau membuktikan tadi, akhirnya dihancurkanlah semua berhala kecuali satu yang paling besar. Nah, ketika menjelaskan tentang apa namanya? Bintang sebagai Tuhan, matahari sebagai Tuhan, itu bukan beliau meyakini, tidak, tapi lebih kayak gini loh. Misal ada orang investasi, ya kan? Karena saya baru belajar investasi juga, ya kan, di aplikasi yang nggak bisa saya sebut ya. Nah, misal ada orang yang mau investasi, cuman dia dipengaruhi oleh orang-orang lain. Investasi itu bukan di saham, tapi di investasi mungkin ustadz yang ngaku-ngaku bisa 1 juta jadi 5 juta kan, gitu kan, ada kan yang sempat viral itu kan, ya kan? Mana duitnya Pak? Gak tahu, ya sudah itu. Nah, misal di situ, ya kan, terus kita sebagai orang yang sudah invest di saham, kita jelasin ini kepada orang yang diapusi oleh oknum ustadz tadi, ya kan, kita jelasin 1 juta jadi 5 juta dalam waktu 1 bulan, kuwi piye skemane? Atau mungkin kita gaya-gaya, oh bisa ya 1 juta jadi 5 juta, oh ya sudah kalau gitu aku tak invest di kamu 1 juta, nanti bulan depan harus 5 juta, gagal nggak gagal kamu harus 5 juta. Nah dia kan jadi mikir. Jadi kita bukan meyakini 1 juta jadi 5 juta, tapi kita mengungkapkan itu untuk ngetes, logiskah 1 juta jadi 5 juta dalam waktu 1 bulan.
Jadi Nabi Ibrahim ngetes, katamu matahari Tuhan, mosok Tuhan iso tenggelam. Nah gitulah. Jadi kontesnya begitu. Ya, jadi pemuda selalu bikin gara-gara. Tinggal gara-gara yang mana? Masih Soekarno Hatta dulu, kalau nggak diculik anak muda, gak segera itu proklamasi, kan gitu kan? Yang nyulik kan Rengas Dengklok dan seterusnya itu kan. Jadi kita pun juga seperti itu, ya kan? Kita harus bikin gebrakan-gebrakan yang revolusioner untuk kebaikan, ya kan? Bukan, mohon maaf, ya kan? Baru ikut silat, ya kan? Tawuran, nggak salah apa-apa, naik motor dicegat dibunuh. Nah itu kurang apa? Mohon maaf, barangkali itu miskin motivasi, ya. Miskin esensi hidup, ya kan gitu kan. Jadi kita nggak boleh jadi pemuda yang seperti itu. Nah ini mungkin detailnya bisa dibahas dengan guru kita Ustadz Hermanto. Tapi yang jelas mau saya sampaikan adalah berbicara tentang pemuda itu harus adil. Ada potensi sangat baik dan ada potensi sangat buruk. Karena usia kita 40 tahun, 50 tahun ditentukan hari ini. Misal aktivitas kita full oleh Mobile Legend, insya Allah di usia 40 tahun kita jadi legendnya Mobile Legend. Gitu, sesuai. Misal kita full dengan ilmu, insya Allah kita juga jadi ahli ilmu. Bukan berarti ngegame nggak boleh, boleh. Tetapi kita harus tahu batasan-batasan. Karena teman-teman, sekali lagi, yang kita pikul di pundak kita itu bukan cuma nama kita, tapi ada nama orang tua kita, ada nama daerah kita, ya kan? Kadang wong ngene, misal apa nih? Wong Kediri senengannya ngomong peh. Misal kita ke Malang, misal kita ke Jakarta, lihat orang Jakarta lihat video peh itu. Misal kita nggak pernah ngomong peh, ya kan? Dari mana? Kediri, peh, langsung dipukul rata, ya kan? Selalu membawa nama, ya kan? Membawa nama apa? Asal kota kan begitu, asal daerah. Jadi yang kita pikul itu bukan nama kita sendiri, tapi orang tua kita, barangkali marga kita, barangkali daerah kita, barangkali kemudian kota, bahkan agama kita juga dibawa-bawa, ya kan? Mohon maaf, kita harus adil. Kalau kalian tahu kasusnya Epstein nggak? Bukan Einstein, Epstein, tahu? Nggak tahu? Ini yang saya sebut kemarin. Akhir-akhir ini kan viral, pondok pesantren cabul, ya kan? Apakah semua pondok pesantren begitu? Kan tidak. Tapi ada. Tapi kalau di persentase, apa ada itu 10%? Insya Allah tidak ada. Kalaupun ada, harus jadi evaluasi, kan begitu. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok pondok pesantren terus yang di framing, ya kan? Tentu kita bahas ini bukan membela pondok pesantren yang memang bejat, salah ya salah, kan gitu kan. Tapi kenapa kok pondok pesantren disudutkan? Ada misi. Kalau bisa nanti lihat videonya Guru Gembul, data yang masuk pondok pesantren dari tahun ke tahun itu ngene terus, turun terus. Salahnya siapa? Apakah salah orang yang tidak mau mendaftarkan anaknya ke pondok? Enggak. Ya salah orang pondok-pondok itu sendiri. Bagaimana dia mencitrakan pondok kepada masyarakat, kan gitu. Lah, di sisi lain memang ada framing. Kalau kamu juga tahu namanya Shirley Anavita, biasanya dia diundang juga influencer, diundang di apa ya, di acara TV One, kadang di ILC, terus di apa itu, saya kurang tahu ya, tapi lihatin di YouTube. Itu beliau menyampaikan gini, apakah yang berpotensi cabul itu hanya kiai atau ahli agama dari Islam saja? Oh tidak. Dari berbagai data, dari berbagai tahun, dari berbagai agama, semuanya berpotensi.
mohon maaf, yang menerapkan sistem kerahiban, tidak boleh menikah, itu juga banyak skandalnya, bahkan sampai 400, ya kan, dalam kurun waktu tertentu. Tapi yang selalu viral pondok pesantren. Mohon maaf, di luar negeri budaya bebas, ya kan, hubungan suami istri yang belum menikah bebas, ya kan, tidak disorot. Padahal itu kan sama buruknya kan begitu kan. Lah, jadi kita harus pandai-pandai membawa citra pondok kita ini. Terus kemudian gini, nah yang tak sebut Epstein tadi itu adalah salah satu tokoh yang beliau itu selalu menjadi, mohon maaf ya, nanti bisa dicari, intinya yang mengumpulkan perempuan usia di bawah umur untuk kemudian disalurkan kepada tokoh-tokoh besar di negara, di dunia. Saya nggak bisa nyebut tokohnya ya, nanti bisa dicari sendiri. Ini kan masuk rekaman. Bisa disebut sendiri, bisa dicari sendiri. Coba besok sekarang coba buka Epstein, ya kan. Buka tulisannya EP Epstein. Tulis aja gini, siapa yang terlibat dengan Epstein. Presiden lah, raja enek, musisi enek, artis enek, ya kan. Iki masih disebut dalam daftar kontak, belum tentu yang dituduh itu benar, cuman pangah berpotensi besar. Temu ya. Termasuk fisikawan, sudah temu, Bal? Temu, Yan? Adit? Epstein. Yang sudah ketemu boleh ditutup dulu HP-nya. Termasuk kalau kamu tahu fisikawan terkenal sing lungguh ndek ngene kursi roda itu kan, sing nggak bisa gerak cuman gini itu. Itu juga langganannya. Pertanyaannya, ya kan, udah nggak arahku kemana? Dengan keterbatasan itu loh, ya kan, dan seterusnya. Artinya, ya, umat Islam ini sedang diperangi dari sisi citra baiknya. Jadi kita harus hati-hati. Maka kita harus tampilkan, bukan kita pencitraan, tapi kita harus menyampaikan Islam itu secara adil gitu. Nggak dari ngomong tok, dari tindak tanduk kita dalam sosial media. Karena kita kan termasuk yang nomor 1 suka menghujat kan kita kan, orang Indonesia ini. Jadi penting sekali. Jadi kemudahan akses informasi, globalisasi saat ini harus kita manfaatkan. Kita bisa orang awam tiba-tiba jadi alim dalam masalah saham ya dengan hanya YouTube, ya kan. Tapi orang juga bisa dari sangat alim terhadap suatu bidang jadi bodoh karena YouTube, kan begitu kan? Mungkin karena menonton video yang kurang pantas, yang merusak hafalan dan seterusnya. Jadi saya nggak sedang menceramai kalian, kita sedang evaluasi terhadap saya sendiri juga gitu. Semuanya ya, agar pemuda ini ya menampilkan citra Islam yang sesungguhnya. Kan katanya dakwah bil hal dulu. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Atau ada pertanyaan? Kelihatannya nggak ada ya. Nanti habis ini diskusi. Nah, usahakan metodologi dalam menyingkapi masalah kayak gitu. Al-Qur'annya apa? Ini dari Sadiranto.
dan ini selalu saya pegang, termasuk ketika ngisi. Kan kita nyuaman toh, misal kita tahu data kelebihan saat ini, tapi gak euforia, gak terlalu berbangga loh, karena secara realita ada juga kekurangan hari ini. Nah, terus kemudian bagaimana sih sejarah yang dulu para ulama, naik lagi ke para sahabat, para nabi, kemudian nanti ke hadis, baru ke Al-Quran. Metodologinya intinya begitu, datanya lengkap seperti itu. Entah nanti kemudian kamu ngambilnya dari Quran dulu boleh. Kalau tadi kan saya bilang kelebihan kekurangan, benar apa? Ben ngerti bahwa kita ini tidak sedang baik-baik saja. Kemana solusinya? Al-Quran, hadis gitu. Nah, barangkali begitu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kurang langkungi nyun pangapunten. Kita tutup dulu dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, mengistiqomahkan kita, juga merahmati orang tua serta menyayangi guru-guru kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman kita yang ada di Palestina, ada di Aceh dan di daerah-daerah yang terkena musibah ya, entah musibah bencana alam ataupun kezaliman dari para pemimpin serta negara tetangganya, selalu Allah Subhanahu wa taala lindungi dan rahmati. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, pantan nasi man.